brand gamis ini hapus tag kolaborasi usai live streamingnya digeruduk oleh netizen gitu. Maaf ya kak, karena setiap tahun kita ada endorse sama kakak Inara, dan rezeki yang mengatur bukan netizen. Wah, nantangin sekali netizen ini brand gitu kan. Halo guys, sebelum memulai video ini aku pengen sedikit ngejelasin nih. Ada salah satu parfum dari Skylight. Ini namanya ini adalah Biru Samudra. Dari pertama kali semprot ini aromanya itu nggak nyegrak, jadi aromanya itu fresh banget kayak kalian habis mandi. Dan ini cocok banget ketika kalian pakai buat berpergian, bahkan botolnya cakep banget ya teman-teman. Nah teman-teman juga sebenarnya bisa dapetin di supermarket terdekat, tapi secara garis untuk harga yang lebih murah teman-teman bisa langsung aja beli di bawah video ini. Nah kalau video ini tag dari video YouTube-nya dihapus, teman-teman bisa langsung aja dicek di bawah bagian deskripsi video ini. Serius, ini cocok banget buat teman-teman yang pengen pergi ke sekolah karena wanginya itu nggak nyegrak, bahkan buat berpergian, jalan-jalan, pacar, dan ini all gender, mau cowok cewek pun bisa pakai ya. Hari ini kita pengen bahas soal kasus dari Inara Rusli teman-teman. Jadi Inara Rusli itu muncul minta maaf. Yeay. Akhirnya dia menurunkan ego juga ya buat minta maaf. Oh ya, sedikit guys aku sampaikan kalau channel FKR Project itu untuk jam 4 sore kita bakal upload, dan di jam 4 subuh kita akan upload juga. Jadi bakal nemenin kalian di dua waktu. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini Mbak Inara itu melakukan open endorsement. Di sini tertulis bahkan sempat endorse Inara Rusli. Brand gamis ini hapus tag kolaborasi usai live streamingnya digeruduk oleh netizen gitu. Tahu sendiri netizen itu udah kayak detektif. Sebenarnya tanpa dikolaborasiin aja netizen bakal cari tahu itu brand siapa nih gitu. Nah ini di kolaborasi ini langsung lah netizen tinggal klik. Nah, karena netizen ini masih memanas sama Inara karena sampai detik ini belum ada permintaan maaf dan masih pede. Bahkan kita tahu sendiri, kita udah pernah buat konten, netizen tuh banyak bilang cancel culture, kata Inara juga nggak masalah itu ya, tapi dia malah dapet open endorse. Kayak wah, nantangin sekali netizen ini brand gitu kan. Dan kalau aku lihat sih postingannya udah hilang ya, udah di take down guys. Iya. Nah tapi ada momen lucunya juga nih. Ini cukup lucu ya buat brand ini, tapi aku nggak tahu ini benar atau tidaknya. Tapi ini cukup lucu kalau kejadian ini diduga benar ya. Nauzubillah min zalik kak, kamu mempermainkan agama Islam ya. Masa baju muslim yang endorse Jin Dasim? Hati-hati dengan rezeki kamu kak. Dibales sama si brand. Maaf ya kak, karena setiap tahun kita ada endorse sama kakak Inara, dan rezeki yang mengatur bukan netizen. Pedas kan? Diviralin sama netizen. Rezeki bukan dari netizen, yang beli siapa? Iya juga ya. Ente sadar pembelinya makhluk goib ya. Yaudah jangan dibeli guys. Katanya dia nggak butuh netizen. Iya juga, siapa yang beli? Lo bukan netizen. Dan gak lama dari itu, akhirnya teman-teman, kalian tahu apa? Dia membuat video klarifikasi. Ya. Assalamualaikum. Kami ingin memberikan klarifikasi terkait balasan DM yang sebelumnya kami kirimkan. Kami mohon maaf atas respons tersebut yang kurang tepat dan belum mencerminkan standar komunikasi yang ingin kami jaga. Balasan tersebut tidak mewakili owner maupun kebijakan utama brand kami. Hal ini telah kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan telah kami tindak lanjuti secara internal agar kedepannya komunikasi dari pihak kami dapat lebih baik dan profesional. Terkait video endorsement yang sempat diunggah di akun kami, saat ini video tersebut telah kami take down. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kerjasama endorsement dengan pihak terkait
sudah tidak berlangsung. Kami berkomitmen untuk terus menjaga profesionalitas dan kepercayaan yang telah diberikan kepada brand kami. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. El Nuenwe Fashion. Wow, langsung di cancel Inara dan langsung dihapus videonya. Kan sampai pihak, berarti bener dong, bener ya, yang tadi ngebalesin dari pihak mereka lagi tindak lanjut itu secara internal ya. Luar biasa sekali soalnya jawabannya. Makanya tadi aku bilang dugaan. Ya aku gak yakin masa sekelas brand besar kayak gini yang endorse Inara jawabannya seperti itu. Nantangin kan. Nah, ada lanjutan part serunya lagi nih. Setelah masalah kayak gini, akhirnya entah kenapa Inara muncul dengan klarifikasi permintaan maafnya. Ini dia videonya, tapi di sini kita coba bacain dulu nih apa isi teks dari Inara. Menjelang hari kedua bulan suci Ramadan, kutuliskan ini bukan dari tempat yang paling benar, melainkan dari hati yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri. Aku menyesal bukan karena ingin dimaafkan, melainkan karena akhirnya paham, ketidaksengajaan pun bisa melukai. Dan ketidaktahuan bukan alasan untuk abai. Maafku lahir dari perenungan panjang, bahwa mendengar sepenuh hati lebih berani daripada sekadar berbicara. Jika maaf ini sampai padamu, anggaplah ia sebagai niat yang sedang belajar bertumbuh, tak dimaksudkan untuk menghapus, apalagi memaksa lupa. Ia hanya pengakuan sederhana bahwa aku keliru. Aku bertanggung jawab atas jejak yang kutinggalkan dan aku ingin menjadi lebih baik. Pelan-pelan, dengan kesungguhan. Dan bila waktu mengizinkan, semoga maaf ini menjadi awal yang tenang untuk menata langkah agar esok lebih berhati-hati dalam melangkah. Jika maaf ini diterima, terima kasih. Jika belum, aku menghormatinya sepenuh hati. Dari seorang ibu, seorang manusia yang memilih bertumbuh dengan rendah hati demi menyambut hari-hari ke depan dengan jiwa yang lebih damai. Jakarta, 19 Februari tahun 2026 Inara. Kecewa klarifikasinya. Tidak ada menyebutkan kalimat nama ya. Minta maafnya kepada siapa? Ya tapi baiklah, bagus. It's okay lah, udah minta maaf. Gimana guys, oke nggak ini? Walaupun tidak menyebutkan nama ya. Tapi dia ada juga kok video saat dia ngomong nih ya. Kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya hati perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk mengakui bahwa kita sedang belajar. Teruntuk anak-anak Mami, maafin Mami yang belum sempurna ya nak. Mami cuma manusia biasa yang kadang lalai, kadang lelah, dan belum selalu tahu cara mencintai dengan paling tepat. Yang semua itu terjadi bukan karena kurangnya cinta Mami ke kalian, tapi karena keterbatasan Mami nak. Teruntuk hati-hati yang pernah tersakiti, maafkan. Maaf ini bukan hanya sekedar ingin dimaafkan, tapi juga langkah untuk mengampuni diriku sendiri, agar aku bisa berdamai, belajar dari kesalahan, dan melangkah lebih ringan. Di bulan suci ini, aku ingin menjalaninya dengan hati yang lebih tenang dan ikhlas. Membersihkan niat, menata perasaan, terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sempurna, tapi terus bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aples dulu, kita beri aples. Dia udah minta maaf, tapi balik lagi tidak disebutkan nama, ya. Terarahkan untuk siapa belum tersebutkan di sini. Poin yang kita butuhkan ini permintaan maaf, subjeknya siapa nih, orang yang dituju gitu. Nah tadi poin pertama ada tuh anak-anaknya. Ya, anak-anaknya kan. Tapi ada momen yang seru lagi guys ya, yaitu adalah soal pengacaranya Inara yang serang Mawa. Ini lucu loh ya, dengerin ya. Ini saya cuma agak kurang senang nih sama M, jadi kurang nyaman saya. Betul saya bilang, karena seolah-olah kayak klien saya diinjak. Saya jadi kesel gitu. Sorry, bukan P, M, ini terbalik lagi. Tapi P kalau dibalik jadi M memang, ya. M, kau bukan siapa-siapa, ya.
Aku nggak pernah lihat kau di televisi dulu-dulu. Aku dengar nama kau pun baru-baru ini. Ya, kau kalau tidak ada yang namanya Insanul, kemudian tidak ada lagi yang namanya Inara, kau tidak ada siapa-siapa. Ya, ada double I inilah yang membuat namamu jadi bangkit gitu ya. Ya, 2I, double I atau I pangkat 2. Tahu kan? Itu yang membuat kamu namanya jadi kemudian jadi harum gitu sekarang. Nah, tapi aku kasih tahu kau, ya, ini bulan puasa, bermaaf-maafan lebih bagus daripada menabur genderang perang. Tapi kalau itu pilihanmu, kita ladenin. Saya, Lecumanan, sejengkal pun gak akan mundur. Ya, saya kasih tahu ya, saya tidak akan mundur sejengkal pun. Jangan selangkah, sejengkal saja saya tidak akan mundur. Saya akan bela Inara sampai titik darah penghabisan. Aku kalau dengar pengacara ini inget sama Abang Rasman ya, pengacaranya. Soalnya suka banget nantang-nantang gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, dia istri sahnya sekaligus istri sahnya. Kalau nggak ada Mawah, Insanul, dan Inara, aku juga nggak pernah lihat bapak. Apa anda seorang istri mengabdi seperti itu? Seorang istri yang alhamdulillah udah naik sidik kepada suaminya sendiri. Suami yang kayak apa dulu pak? Suami yang ini? I love you mama. I love you Nyai juga. Untung aja itu istrinya mama bukan saya. Kalau saya sama Pargoy. Benar, kamu udah nyetutur tau di sebelah pengacaramu tuh udah berubah ekspresimu tuh. Kemarin aja. Tapi pengacaranya agak beda. Soalnya biasanya udah kalem ya. Udah flat kalau ngomongnya sekarang ikut menggebu-gebu kayak pengacaranya sebelah itu. Kan satu circle. Lagian santai aja pak kalau misalkan di posisi yang benar ya udah gitu loh, tinggal dijalanin aja. Nggak usah banyak. Ya, gimana respon dari kalian teman-teman netizen ya dari FKR Project ya? Ya, kayak gini aja. Aku undur diri dulu untuk menginformasikan ke kalian. Ya, kita ikutin aja dramanya. Jangan sampai menghujat ya karena puasa. Ingat, mengkritik ya boleh kok teman-teman ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.